apa namanya kotak bagian bawah, kemudian ada bibirnya ya yang berbentuk persegi panjang dengan cekungan yang ada di tengah gitu ya, cekungan berbentuk oval biasanya ya, cekungan berbentuk oval itu ini merupakan kemudian masih terpendam di dalam tanah. Coba sebagian pojokan candi ini terlihat makaranya ya, matanya melotot gitu ya, hidungnya. Nah ini kedua matanya ini guys, jangan lupa like, subscribe dan komen ya. Pemirsa, saat ini kita mengunjungi sebuah jejak-jejak peradaban leluhur kita, di mana kemudian kerajaan Majapahit yang pernah berjasa di masa lalu ya, meninggalkan jejak-jejak yang cukup banyak. Jadi Trowulan merupakan sebuah situs perkotaan kuno satu-satunya yang ada di Nusantara. Jadi kalau kemudian di bawah tanah ini disingkap sekitar 2-3 meter di dalam tanah, luar biasa sekali. Banyak sekali sumur-sumur kuno yang digali oleh warga ternyata masih mengalirkan air dan airnya masih sangat jernih dan dingin sekali. Bentuk sumurnya berbentuk kemudian batu bata melingkar. Ada juga yang berbentuk jobong, ada juga yang sumur segi 4 dan lain sebagainya. Kemudian jika kita lihat ya, dari kedalaman tanah yang penuh dengan kerikil, fragmen batu bata kuno termasuk pasir vulkanik ini diduga kemudian merupakan jejak letusan gunung-gunung sekitar Trowulan, yaitu di sebelah selatannya Anjasmara, Welirang, Arjuna, Penanggungan, termasuk Kelut di dekatnya ya Bromo, Semeru dan lain sebagainya. Ini kemudian diduga ribuan bahkan ratusan tahun lamanya ini sedikit demi sedikit memendam semua tinggalan-tinggalan perkotaan kuno era kerajaan Majapahit. Seperti di lokasi ini banyak sekali kemudian fragmen-fragmen umpak batu baik berbagai ukuran. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Nah ini umpak batu yang besar. Ada juga beberapa umpak batu yang berbentuknya sederhana, termasuk kemudian pinggiran-pinggiran candi, balok-balok batu candi, struktur bangunan candi yang terpendam di dalam sekitar 2 meter sampai 3 meter di dalam tanah ya. Kita akan melihat bagaimana dulu di sini kemungkinan ada semacam bangunan suci yang sangat indah dan sangat megah. Jadi pinggiran-pinggiran batu candi ini menyiratkan pada pahatan-pahatan tentang sulur gelung, kelopak bunga teratai ya, termasuk berbagai macam antefik-antefik yang mencitrakan ya sulur gelung adalah lambang keabadian, lambang alam surgawi ya. Bahwasanya leluhur kita memilih batu andesit yang keras ini karena memang agar tidak mudah lapuk. Sebenarnya banyak sekali kemudian istana-istana dan bangunan-bangunan yang lainnya terbuat dari kayu, berukir indah, atapnya berukir indah ya. Kemudian di bawahnya itu kemudian juga berlapis kemudian dengan lapisan apa namanya itu kayu-kayu keras seperti kayu sono keling atau mungkin kayu besi kan gitu. Ternyata di sini juga ada sumur-sumur yang cukup banyak ya, dan fragmen-fragmen candi termasuk terakota ya. Lah terakota ini cukup banyak sekali ya, terutama kemudian pecahan-pecahan gentong atau pecahan-pecahan tembikar seperti ini. Pecahan-pecahan tembikar pada era kerajaan Majapahit itu memiliki teknologi yang sangat canggih, dibuat sangat tipis sekali agar kemudian para wanita itu tidak berlarian ya, agar berjalan itu dengan pelan sebagaimana mencitrakan sebuah peradaban tinggi, agar melakukan kegiatan profan keseharian itu dengan pelan-pelan, tidak boleh kemudian gerusa-gerusu dengan keras dan sebagainya. Terakota juga cukup banyak ya. Sampai saat ini masih digunakan oleh sebagian masyarakat sebagai situs religi. Kita temukan pertubaan, persajian, dan lain sebagainya ya. Jika kita lihat ya, kalau musim penghujan ini biasanya tergenang oleh air. Karena memang ini disingkap sebagian saja ya. Karena dulunya kemudian ingin untuk perajin batu bata. Sehingga kemudian tanah ini kemudian digali. Ternyata di dalamnya ada struktur kemegahan, citra ya, peradaban yang sangat megah dan sangat tinggi. Misalnya di sini ya ada balok-balok batu candi yang cukup banyak, antefik-antefik, pinggiran-pinggiran candi, fragmen arca seperti ini ya. Ternyata ini kayak arca sapi atau arca orang ini ya. Nah ini juga tinggal fragmennya saja.
termasuk batu-batu gandek cukup banyak ya. Dan batu bata kuno di sini ketebalannya itu memang lebih tipis ya dari batu bata kuno abad ke-10 ya, yang diduga abad ke-10 itu ketebalannya sekitar 8 sampai 10 cm. Sedangkan batu bata yang ada di sini, batu bata kunonya ini ketebalannya cuma 2 sampai 3 cm, yang itu secara artefaktual kajian batu bata kuno, batu bata yang lebih tipis ini adalah era Singosari, era Majapahit, yaitu abad ke-14, abad ke-15 Masehi ya. Nah ini, dan yang sangat menarik gitu di sini ya. Di sini juga sebagian dari struktur percandian ini kemudian masih terpendam di dalam tanah. Coba sebagian pojokan candi ini terlihat makaranya ya, matanya melotot gitu ya, hidungnya. Nah ini kedua matanya ini makara. Bahkan di sini juga ada antefik bagian dari penyusun struktur batu candi. Terlihat sekali kan mata ya, mata melotot atau si mata satu ini ya, dengan kemudian kalau ini matanya 2 ya, ini dan ini juga bagian dari pojok-pojok dari sebuah struktur bangunan candi. Di sana juga antefik, bagian dari kemudian hiasan-hiasan atap dari candi. Diduga antefik ini berada di atap candi karena memang candi yang bersifat Hindu terlihat sekali itu bagian kaki itu ya burloka, bagian tengah itu buarloka, yang bagian tengah inilah diduga dahulunya ada semacam Linggayoni, Arca, kemudian Ganesha, Parwati, kemudian Maharsi Agastya, Nandi Suara, Mahakala, termasuk Lembu Nandi itu ya di depannya itu. Ini adalah bagian tengah dari bangunan suci jika candi ini memang benar-benar bersifat agama Hindu Siwa. Karena memang candi ini saat ini menurut cerita tutur masyarakat diberi nama Candi Siwa gitu ya. Entah sebab apa dinamakan Candi Siwa, karena memang banyak sekali antefik yang menceritakan sebuah keindahan bidadari surga, yaitu Kinari dan Kinara. Sosok kemudian wanita cantik tapi bertubuh burung, atau mungkin laki-laki ya yang tampan tapi bertubuh burung. Ini merupakan Kinari dan Kinara yang saat ini sebagian sudah diamankan di Museum PIM Trowulan ya. Namun saat ini masih banyak sekali keindahan ini. Selain itu kemudian, selain balok-balok batu candi yang sebagian masih terpendam ini ya, tersirat, ini ada bagian yang pojokan atau kemudian persilangan ya, bangunan yang menyilang ya, antara struktur yang ke arah sana yang masih terpendam dengan struktur yang ke arah sana ya. Ini ada pojokannya, dan di sini masih sebagian besar ini masih terpendam di dalam tanah. Selain itu juga warga masyarakat kemudian mengambil atau menumpuk sebagian fragmen batu bata kuno itu ya, ditumpuk di bagian atas ini ya, ini, dan inilah salah satu kemudian batu bata kuno yang utuh. Jadi berbeda dengan batu bata saat ini ya, cukup lebar, cukup luas, dan cukup tebal juga, dengan ketebalan sekitar 3 cm. Ini mencitrakan sebuah batu bata era kerajaan Majapahit. Selain itu juga di lokasi ini banyak sekali pecahan-pecahan tembikar. Ini terbuat dari tanah liat atau tanah liat yang dibakar ya, gerabah. Ini banyak sekali. Selain itu juga batu gandek ya, diduga batu gandek ini yang berhubungan dengan pipisan ya, untuk melembutkan biji-bijian, rempah-rempah, dedaunan, kemudian umbi-umbian untuk kebutuhan profan akan keseharian ya. Termasuk kemudian keramik Tiongkok. Ya, keramik Tiongkok di sinilah kita jelas ini jejak buli-buli. Nah, jejak buli-buli. Jadi keramik seperti cangkir gitu ya, tapi ini kemudian buli-buli atau lampu gitu ya. Ini tinggal fragmennya saja, termasuk kemudian ini adalah dari Tiongkok, karena memang pada masa lalu, pada masa peradaban kuno, keramik-keramik lokal yang dibuat di Majapahit ini belum memiliki glasir. Jadi masih terlihat seperti tembikar pada umumnya. Sedangkan keramik-keramik Tiongkok yang ada di Tiongkok ini memang sudah lebih canggih, kita akui saja. Mereka menemukan semacam lapisan glasir, termasuk tidak sembarangan tanah yang dibuat, ada batuan tertentu untuk membuat keramik-keramik seperti ini. Dan ini pada masa kuno ini hanya teknologinya diketahui oleh Tiongkok. Kemudian ternyata Majapahit juga cerdik gitu ya, menyelidiki pembuatan keramik berglasir ini. Kemudian diduga pada masa Majapahit itu diproduksi keramik-keramik berglasir ini di Gosaring, Gresik, Jawa Timur. Nah ini, coba kita kemudian pindah ke lokasi yang lainnya. Nah, jika kita melihat lokasi yang lainnya ya, nah di sini kita akan mendapati sebuah jejak-jejak yang memang
bangunan ini diduga sangat megah pada masanya, dan ini kemungkinan ujung-ujungnya saja yang sebagian besar masih tertimbun di dalam tanah. Jika kita lihat struktur pojok ini masih kemudian diduga di dalam sana kemungkinan lebih megah lagi, lebih banyak harta karun lagi, lebih banyak arca-arca yang eksotis, lebih banyak ragam hias yang sangat-sangat indah sekali. Namun sampai saat ini masih belum digali ya. Dan ini ada semacam batu gandik lagi ya, dalam keadaan memanjang. Kalau ini adalah pipisan batu ya, jejak fragmen pipisan batu. Jadi ini berbentuk kotak bagian bawah, kemudian ada bibirnya ya yang berbentuk persegi panjang dengan cekungan yang ada di tengah gitu ya, cekungan berbentuk oval biasanya ya. Cekungan berbentuk oval itu ini merupakan pipisan. Jadi ini semacam kemudian kalau sekarang itu seperti cobek ya atau layak gitu ya untuk melembutkan ini. Tapi terbuat dari batu, ini kan lebih awet, lebih keras, dan lebih cepat untuk melunakkan sesuatu yang perlu dilunakkan seperti biji-bijian tadi ya, rempah-rempah atau dedaunan dan sebagainya. Artinya memang di sini banyak sekali kemudian tinggalan-tinggalan yang perlu kemudian diedukasi ke tengah-tengah masyarakat atau generasi milenial. Sangat sekali, sayang sekali memang sampai saat ini gitu ya. Sampai saat ini kemudian struktur ini masih belum diekskavasi secara integral dan komprehensif. Memang perlu ketahui kalau kemudian lahan ini milik seseorang dengan sertifikat SHM atau sertifikat hak milik, maka bisa saja yang memiliki ini diangkat sebagai pegawai negeri, sebagai juru pelihara dengan gaji tiap bulanan. Dan ini sebuah keberuntungan kalau kemudian di tanahnya itu memiliki situs gitu ya. Cuma kemudian pemilik tanah itu bisa saja kemudian diangkat sebagai kemudian sang juru pelihara dengan diangkat pegawai negeri. Nah ini juga sebagian besar struktur ini memang benar-benar masih terpendam di dalam tanah ya. Nah ini masih terpendam di dalam tanah batu bata kuno ini ya, artinya memang entah bencana seperti apa yang menyiratkan, namun debu-debu di sini ini mencitrakan ini adalah semacam abu vulkanik atau sebagian juga tanah aluvial. Jadi kalau dalam berita-berita para raton gitu ya, atau negara Kertagama atau kasus sastraan yang lain seperti Kuncara Karna atau seperti Tantu Pagelaran, seperti Siwaratri Kalpa, itu bahwasanya yang dinamakan letusan gunung itu disebut guntur. Guntur inilah letusan gunung. Sedangkan banjir bandang disebut dalam para raton mah banyu pindah. Jadi mah banyu pindah artinya ada semacam luapan air, entah air sungai yang meluap yang sangat deras dari arah gunung, karena memang kota Trowulan ini tepat di kipas tanah aluvial dari lerengan-lerengan gunung Anjasmara yang ada di selatannya. Sehingga kemudian waktu itu Belanda gitu ya, yang kemudian salah satu kemudian perintis Museum PIM Trowulan atau saat ini BPK itu adalah Maclean Pond ya, Maclean Henry Maclean Pond ini kemudian bersama kemudian Bupati pertama ya Mojokerto, yaitu siapa namanya, Kromojoyo Adinegara. Kromojoyo Adinegoro ini juga kemudian melakukan pendataan, pengumpulan artefak, penyelamatan termasuk ekskavasi termasuk ekskavasi Candi Tikus ya. Yang situ ternyata Candi Tikus ini benar-benar terpendam tanah aluvial sedalam 4 meter. Yang artinya memang ada bencana yang berkala tiap ratusan tahun atau selama 100 tahun itu terjadi berkali-kali bencana, dan itu merupakan sesuatu fenomena alam Jawa ini, sesuatu yang lumrah atau biasa. Gunung meletus karena Pulau Jawa penuh dengan gunung, terjadi longsor. Pulau Jawa itu memang sering terjadi longsor atau gempa karena memang berada di ring of fire. Jadi ada ring of fire, yaitu jalur Pasifik maupun jalur Hindia gitu ya. Itu kemudian di dalam lautan itu ada semacam jalur gunung api purba, termasuk kemudian banjir bandang ya, hujan deras yang di atas gunung, yang kemudian banyak kayu-kayu yang ditebang di lereng-lereng gunung sehingga menyebabkan erosi dari lereng-lereng gunung, membawa tanah aluvial, membawa abu vulkanik yang memendam struktur istana dan berbagai macam bangunan kuno perkotaan di era kerajaan Majapahit. Salah satunya seperti ini. Jadi kita harus kemudian rendah hati bagaimana kemudian kenapa Majapahit yang gilang gemilang di masa lalu gitu ya bisa kemudian hancur. Ini bukan candi teman-teman, itu jadi di dalamnya bambu yang dibakar tadi, tanah ya. Nah ini sangat luar biasa sekali.
Yang artinya memang jika kita lihat ya fenomena yang ada di sini gitu ya, dengan keindahan berbagai macam ini, tetapi ini hanya 1% saja dari 99% sebuah tinggalan yang masih terpendam di dalam tanah. Ini sesuatu yang menjadi pelajaran bagi kita semua. Dengan kerendahan hati kita akan menyaksikan sebuah fenomena bahwa sebagian besar tinggalan peradaban kerajaan Majapahit diduga masih tersembunyi dan menjadi kemudian saksi bisu dan diam 1000 bahasa di dalam lapisan kedalaman tanah sekitar 2-3 meter di dalam tanah. Ini salah satu buktinya. Jika memang sebuah upaya secara besar-besaran di bawah-bawah kebun, di bawah rumah-rumah, di bawah ladang-ladang itu kemudian diekskavasi, kemudian sebagai contoh ya, satu kotak misalnya 3 kali 3 meter dengan kemudian jarak tertentu setiap 3 kali 3 km, di dalamnya pasti kita menemukan berbagai macam tinggalan, baik itu bongkahan batu bata kuno, baik itu balok-balok batu candi, antefik pinggiran candi, termasuk berbagai macam kemudian pecahan tembikar, keramik Tiongkok, fragmen-fragmen terakota ya. Tidak menutup kemungkinan memang ada juga logam-logam atau senjata-senjata ya, seperti tombak, seperti keris, seperti peralatan-peralatan dari perunggu, besi maupun baja. Dan ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali dan menjadi pelajaran, pengalaman serta kemudian studi bagaimana kemudian kota yang sangat luar biasa sekali. Mahuan saja menyiratkan dalam catatannya, Yin Ye Sanlang menuliskan bahwasanya setiap istana Majapahit dikelilingi oleh tembok setinggi 3 cang. Dan itu kemudian Negara Kertagama Empu Prapanca juga menulis bahwasanya setiap istana juga kutanya Batabang. Jadi setiap pura, setiap istana itu terbuat dari batu bata merah, makandel ya. Makandel itu tebal, umider itu keliling, umider makandel aruhur. Jadi umider itu keliling, makandel itu sangat tebal, dan maruhur ya sangat tinggi. Ini mencitrakan sebuah peradaban dan kota. Bahkan kemudian dalam pelintiannya Nur Hadi Rangkuti ya, itu mencatat setiap pojok dari ibu kota istana kerajaan Majapahit itu dibatasi dengan yoni raksasa. Yoni Lebak Jabung ya raksasa yang sekarang sudah dipindah ke Museum Kim Trowulan. Yoni Klinterjo, antara Yoni Klinterjo ditarik garis lurus ke selatan dengan Yoni Lebak Jabung sepanjang 9 km. Sedangkan Yoni Lebak Jabung ditarik lurus ke barat sampai Yoni Raksasa Sedah, yaitu Japanan ya, Mojowarno Jombang, itu sepanjang 10 km. Jadi 10 kali 9 km, sehingga kemudian diduga istana dan ibu kota kerajaan Majapahit ini seluas 99 km persegi ya, yang saat ini Kecamatan Jatirejo, Kecamatan Trowulan, Kecamatan Mojo Agung, dan Kecamatan Mono menjadi 5 kecamatan saat ini. Semoga kemudian situs-situs ini tetap memberikan edukasi ya, tetap motivasi dan inspirasi bahwa leluhur kita dengan mengusahakan secara maksimal untuk kesejahteraan Nusantara serta menghalau pasukan dari luar termasuk rongrongan dari bangsa asing. Pernah juga tercatat bahwasanya Majapahit berhasil menghancurkan dan pasukan Mongol. Semoga bermanfaat.